kata-kata jin buang anak, terus pasalnya siapa? Kuntilanak atau genderuwo. Kita kan berkaitkan isi dakwaan penuntut umum nih. Iya, kata-kata jin buang anak itu ada saya ucapkan. Tapi kalau JPU minta buktikan, ya gimana membuktikannya? Sudah dari awal dikatakan itu metafor. Dan kalaupun tidak metafor, mana bisa orang melihat jin? Nah, itu yang saya pertanyakan. Artinya saudara tidak bisa membuktikannya. Kalau saya metafor, arti bahasa yang saudara sampaikan menyebutkan suatu daerah. Nah, bahasa yang itu bisa nggak? Nah, kalau memang benar ada faktanya, ya kan bisa meyakinkan benar kata terdakwa. Yang ada itu apa? Pembuktian apa? Kan tadi pemutihan. Oh, ada di sini tadi kan sudah saya bacakan. Pemutihan dosa tadi, masalah luhut ada di Saya bacakan tadi, minta izin sama majelis. Saya bacakan satu paragraf tadi ada. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Lelaya tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Lelaya? Lah ya, saya tidak tahu. Saya lanjutkan. baik, itu rekomendasinya ya. Jadi kalau tadi itu saudara lah sebagai jurnalis ingin mempertegas mengenai kondisi lokasi calon IKN. Betul, betul. Kita mau dilempar dulu apa nanya dulu? Lempar dulu ya. Penuntut umum, silakan. Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Majelis Hakim yang saya hormati. Saudara terdakwa, mana tadi terdakwa sudah jelaskan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim. Yang saya tanyakan, tadi saudara mendapat bahan adalah partisipasi dari walhi ya, secara meyakini. Ya. Yang pertanyaan saya dalam, saudara kan tadi saudara bilang seorang wartawan. Apakah saudara langsung meyakinkan apa pendapat dari wali tersebut untuk disampaikan secara melalui akun YouTube? Bagaimana saudara bisa meyakinkan? Apakah riset tersebut yang saudara sampaikan sudah teruji? Ya. Begini, saya agak mundur sedikit ya, mohon maaf yang mulia ya. Ketika saya menjadi wartawan tahun 91, awal sekali, itu redaktur pelaksana saya mengatakan, Edi, taruh di kepala kamu terhadap narasumber. Bahasa dia gini, gue nggak percaya lo, I don't trust you, gue nggak percaya lo. Nah itu menancap betul di kepala saya. Itu sebenarnya saya sering cross check dan sebagainya. Tapi seperti dijelaskan oleh saksi Hersu Benarif, bahwa ada ketika wartawan mengutip ucapan, mengutip data segala macam, itu ada namanya sumber-sumber kredibel. Nah, saya meyakini walhi dan kawan-kawan ini kredibel dalam hal lingkungan hidup. Makanya saya kutip data-datanya. Begitu. Jadi saudara itu mengutip tanpa langsung on the track, langsung ke melihat Kalimantan Timur itu bagaimana sistemnya. Kan saudara terdakwa menyebutkan langsung, face-nya itu langsung ada, seperti di dakwaan kami kan saudara terdakwa menyebutkan ada lubang-lubang menganga. Nah, riset tersebut yang B3 juga disebut, apakah ada hasil temuan hal tersebut secara fakta yuridis yang dikeluarkan oleh pemerintah? Kalau secara terdakwa tunjukkan secara fisik dengan secara formil, materialnya apa yang terjadi di lapangan? Apakah kan saudara meyakinkan harus ada fakta pembuktian. Bagaimana bisa membuktikan seperti itu? Oke, saya ulang lagi, saya percaya walhi dan kawan-kawan kredibel. Pertama. Kedua, 8 LSM ini ada walhi nasional, ada walhi kaltim. Ada Jatam nasional, ada Jatam kaltim. Ya, ada Jatam nasional, Jaringan Advokasi Tambang Nasional dan Kaltim. Jadi saya percaya betul dengan temuan mereka yang dituangkan dalam hasil kajian ini.
Kemudian saya mau kasih ingat juga pada kita semua bahwa percaya tidak otomatis harus melihat. Ini pendapat maaf. Percaya tidak harus melihat. Oh, jadi percaya tanpa melihat? Bukan tanpa, tidak harus. Jangan tidak harus. tanpa. Oh gitu. Jangan ganti tanpa, tidak harus. Tapi saudara terbisa, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Saya yakin betul beliau ada dan dia Rasulullah SAW. Itu yang saya mau katakan. Yang saya tanyakan, apakah saudara bisa menunjukkan? Saudara meyakinkan ada lubang-lubang menganga B3. Saya tidak menyaksikan, bos. Kan hasil pembuktian. Lah iya. Terus? Ya. Bila mana terdakwa bisa membuktikan B3 tersebut, bisa tunjukkan tidak di dalam persidangan tersebut? Tadi Anda ngomong soal lubang tambang apa B3? Iya, kan lubang-lubang menganga sebut B3. Kan itu kaitan semua dalam Kalau B3 itu kata saya, bukan kata Walhi, bos. Ya, makanya pernyataan saudara itu sampaikan, pasti ada bahan yang saudara bisa sampaikan. Check and balance-nya kan bisa saudara sampaikan. Yeah. Oh, ternyata saya menyampaikan seperti ini. Tapi kan pembuktian nanti dalam persidangan bisa terdakwa buktikan. Apa benar? Nah, kita kan sebagai jaksa membuktikan dakwaan penuntut umum seperti itu. Sudah. Ya. Majelis, mohon maaf, saya sudah sampaikan, saya percaya kredibel. Maaf, mohon maaf. Maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, maaf. Siap. Mohon maaf. Saudara tanyakan saja. Jadi apa yang dia sampaikan apakah diklarifikasi misalkan ke walinya sendiri atau belum ke lapangan. Kalau dia bilang sudah tidak, ya, tidak perlu saudara paksakan. Seharusnya lakukan proses saudara nanti di dalam tuntutan. Misalkan saudara dalam pendapat seharusnya sebelumnya. Jangan terus dipaksakan dia seharusnya seperti itu ya. Ya. Baik, majelis. Ya, saya lanjutkan lagi dalam video yang saudara terdakwa sampaikan ya tanggal 17 menyebutkan adalah salah satu jin buang anak. Pasarnya siapa? Kuntilanak atau genderuwo ya. Benarkah itu terdakwa sampaikan ya? Nah, seperti hal tersebut, apakah terdakwa bisa melihatkan fakta seperti itu, menyebutkan suatu tempat yang mana IKN itu adalah Kalimantan Timur yang telah ditetapkan? Apakah terdakwa bisa menyebutkan ucapan terdakwa itu memang benar ada kata-kata jin buang anak, terus pasalnya siapa? Kuntilanak atau genderuwo? Kita kan berkaitkan isi dakwaan penuntut umum nih. Ya, kata-kata jin buang anak itu ada saya ucapkan. Tapi kalau JPU minta buktikan, ya gimana membuktikannya? Sudah dari awal dikatakan itu metafor. Dan kalaupun tidak metafor, mana bisa orang melihat jin? Nah, itu yang saya pertanyakan. Artinya saudara tidak bisa membuktikannya. Kalau saya metafor, arti bahasa yang saudara sampaikan menyebutkan suatu daerah. Nah, bahasa yang itu bisa nggak? Nah, kalau memang benar ada faktanya, ya kan bisa meyakinkan benar kata terdakwa. Saudara mohon maaf majelis, saudara JPO, kita udah bahas dalam saksi-saksi yang sebelumnya. Metafor itu tidak memaknai arti yang sesungguhnya. Bahkan disebutkan mulutmu harimaumu. Tidak ada harimau di mulut itu. Tidak ada. Lidahmu setajam silat. Tidak ada silat di situ. Ini kan yang mulia. Baik, terdakwa memang bilang tadi kan lidah tidak setajam silet. Tapi apa yang saudara terdakwa sampaikan menimbul gejolak enggak? Yang fakta kenyataannya Belakangan menimbulkan gejolak. arti menimbulkan? Belakangan menimbulkan gejolak. Belakangan. Secara sadarkah saudara terdakwa menyampaikan secara dalam acara yang di Hotel Urban 101 tersebut? Sudah saya jelaskan dalam pertanyaan majelis yang tadi. Oh, baik. Mungkin rekan lain. Izin saudara Terawa ya melanjutkan. Tadi dari awal persidangan ditanya yang majelis hakim ada 6 video ya, judul-judulnya yang tidak saya ulang lagi sudah dijelaskan. Terkait judul-judul itu saudara bikin sendiri atau memang ada yang ngasih tahu tuh gimana? Kayak
Contohnya Indonesia dijarah, rakyat dipaksa pasrah, tolak pindah ibu kota, proyek oligarki. Cuma bacakan dan sampai 6 video tadi kan sudah saudara catat. Itu kata-kata judul tersebut saudara bikin sendiri atau memang ada referensi atau memang ada yang kasih tahu ini judulnya? Tolong bisa dijawab. Semua judul-judul konten video saya buat sendiri, termasuk yang 6 itu. Itu maksudnya timbul judul tersebut atau analisa saudara pribadi atau memang ada data-data yang ini mendukung waktu itu dari 6 video itu? Ada apa? Data-data yang saudara punya terkait misalnya judul itu dibuat berdasarkan konten yang ada. Konten yang ada. Isinya ya? Seperti itu. Oke, di sini saya baca ya yang video 17 Januari yang di hotel itu ya 101 Urban. Di sini saya ambil yang saya stressing yang ini aja ya, yang menurut poin-poin yang sesuai dakwaan kami. Di sini saya lihat kan banyak istilah-istilah yang sudah sampaikan di dalam acara tersebut. Misalnya ada istilah-istilah kayak pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi dan seterusnya. Kemudian contoh gambar lubang tambang menganga, kemudian partai ini boneka oligarki gitu. Mungkin saudara, saya nggak baca semua aja ya. Kemudian gedung-gedung pemerintah Jakarta di Kuningan, Sudirman, Tamrin dijual untuk biaya perpindahan ibu kota karena kurang ada duitnya kurang, kemudian dipindah tempat dibuang anak. Kemudian di sini juga ada istilah uang ASN juga malas ke sana. Terus kalau pasarnya Kuntilanak, Genderuwo, ada Purwokerto dan terus menyebut seperti menteri ya Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ada Pak Prabowo ya kan, kemudian Yusril Iza-Mahendra. Pertanyaan saya, istilah-istilah tersebut saudara sampaikan itu opini pribadi saudara sendiri atau emang ada faktanya, fakta sebenarnya seperti itu? Ya kayak ada ASN itu malas ke sana, kemudian dijual bangunan itu untuk membangun ibu kota. Bisa saudara jelaskan? Oke, soal lubang-lubang tambang ada di sini. Soal pemutihan lubang tambang ada di sini. Saya bacakan satu paragraf misalnya, mohon izin Yang Mulia. Laporan ini ingin menunjukkan bahwa pengambilan keputusan mega proyek IKN senilai 466 triliun berpotensi untuk menjadi tidak lebih dari pemutihan dosa perusahaan dan penguasa lahan di atas 180.000 hektar di kawasan tersebut. Dan ini semua sumber saudara. Termasuk saya nyebut nama Luhut Binsar Panjaitan, menyebut siapa lagi? Yusril Iza-Mahendra, ada di sini semua nama-namanya. Saya kira nggak perlu dibacakan, sudah ada semua. Kemudian terkait Menteri Pertahanan kayak begini aja, nggak ngerti sih pertahanan, mengeong segala macam, itu narasi-narasi yang istilahnya kan seperti ungkapan-ungkapan saudara tersebut. Saya pengen tahu ini nih suasana kebatinan saudara waktu itu. Ini kan saudara kan tidak disumpah, silakan berikan. Kalau Menteri Pertahanan kok tiba-tiba itu, apakah saudara tidak suka dengan orang itu atau gimana, atau memang faktanya pekerjaannya tidak benar, itu gimana? Saudara yang bisa menjelaskan. Ya. Jadi kalau soal itu terkait dengan kedaulatan negara, terutama kedaulatan ibu kota negara. Saya baca ada beberapa artikel dan berita bahwa lokasi IKN itu secara geografis tidak, bahkan ada satu berita harus saya cari lagi, itu menjadi lintasan istilahnya peluru kendali itu apa gitu loh. Nah, hal seperti ini yang saya katakan dalam konteks Menteri Pertahanan. Masa sih hal-hal sepenting dan segenting ini, Menteri Pertahanan tidak menyadari? Maka kemudian saya spontan mengucapkan, kan dia waktu capres kan mengklaim diri sebagai macan Asia. Lalu saya katakan macan Asia yang kayak mengeong. Begitu. Maksud mengeong itu dalam artinya saudara macan Asia, macan. Mengeong itu kucing. Jadi macan yang berubah menjadi kucing. Berarti tidak menurut saudara itu
Itu ada nggak di kajian Wahli? Itu aduh. Nah, maksudnya tulisan-tulisan itu kayak kan tadi dari saudara mendasarkan dari Wahli, makanya saya mau pertegas tadi kan juga ditanya Yang Mulia, apakah jin buang anak ada di Wahli? Saya bilang tidak ada kan. Nah, ini saya mau melanjutkan terkait apakah yang tadi terus masalah Tentu kata macan mengyang tidak ada di sini. Partai boneka, partai oligarki ini ada nggak di kajian oligarki? Itu. Kalau apa? Di kajian oligarki lagi, kajian di Wahli. Ya, kata kalimat redaksi dan sebagai macan mengyang tidak ada di sini. Itu improvisasi dari saya saja. Tapi yang pemutihan tadi yang ada itu apa? Pembuktian apa? Kan tadi pemutihan. Oh, ada di sini tadi kan sudah saya bacakan. Pemutihan dosa tadi masalah luhut ada di Saya bacakan tadi minta izin sama majelis. Saya bacakan satu paragraf tadi ada. Oke, dari saya cukup. Izin melanjutkan Yang Mulia. Saudara terdakwa, pada video saudara tanggal 17 Januari tahun 2002 dengan judul Tolak Pindah Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat, di situ saudara ada berkata, jadi yang ngebangun adalah pengembang asing dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas, dari Cina bos. Pengembang Cina yang ngebangun di sana. Bahkan nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Pertanyaan saya, atas dasar apa saudara dapat mengatakan warga RRC yang akan tinggal di sana? Kemudian siapa yang mengirim? Dan yang membangun perumahan adalah pengembang dari Cina. Itu saya kutip dari wawancara Dr. Ridha Ramli dalam video podcast dengan Dr. Fadlizon. Jadi ada kutipannya juga langsungnya bahwa, mohon maaf kurang lebih kalimatnya begini Yang Mulia. Mas Jokowi, siapa yang benar aja dong? Ini kan cuma modusnya begitu. Nanti pengembang Cina bangun, nanti siapa yang isi? Orang-orang RRC dikirim di situ. Jadi dia tanya, yang benar aja, ini ibu kota baru buat Indonesia apa buat Beijing baru? Bahkan kalimatnya seperti itu. Jadi saya mengutip Dr. Ridha Ramli dalam videonya dengan Dr. Fadlizon. Jadi dari hasil kutipan ya Pak. Oke, terkait undangan saudara dari KPAU, di sini temanya adalah tolak UU IKN proyek oligarki yang menyengsarakan rakyat. Ya. Kenapa di video saudara rubah judulnya menjadi tolak pindah ibu kota negara proyek oligarki merampok uang rakyat. Ya. Dari menyengsarakan rakyat, saudara rubah jadi merampok uang rakyat. Ya. Kenapa demikian? Karena satu, saya meyakini seperti kajian para ekonom lainnya bahwa terutama ini bahwa proyek IKN itu menguntungkan para oligarki. Di sini disebut-sebut siapa-siapanya, bagaimana menguntungkannya. Mereka dapat kompensasi atas penguasaan lahan mereka. Mereka dapat pemutihan dosa atas kewajiban reklamasi. Mereka dapat pemenuhan infrastruktur, air, minum, listrik dan sebagainya. Itu menguntungkan oligarki, satu. Yang kedua, seperti disampaikan oleh saksi ahli Rocky Gerung bahwa awalnya Presiden Jokowi mengatakan tidak melibatkan APBN. Namun kemudian menjadi 18,01, lalu menjadi 20%. Saya yakin betul dan saya paham betul bahwa APBN itu uang rakyat. Uang rakyat. Jadi uang rakyat diambil 20% untuk kepentingan yang sama sekali. Bukan kepentingan rakyat tapi lebih banyak untuk kepentingan oligarki. Makanya saya katakan merampok uang rakyat. Begitu. Oke, terkait hasil kajian Wahli tadi, saudara menerangkan itu didapat pada saat acara ya Pak? Iya. Oh sudah. Sebelumnya sudah pernah baca dan pelajari, oke. Baca. Pernah saudara melakukan pembanding dengan data-data yang diperoleh dari sumber lain terkait permasalahan yang sama? Pembandingnya dari berita-berita yang sudah saya tunjukkan dalam sidang-sidang sebelumnya, misal tentang pembiayaan. Ada berita ini Jakarta, aset Jakarta dijual dan seterusnya dan sebagainya. Ada berita suku balik sendiri, mohon maaf saya ambil ya.
Majelis, ini tentang IKN. Saya sudah kumpulkan pembandingnya dan memperkuat apa yang disampaikan oleh Walhi kawan-kawan. Ini judul antara lain keberatan warga masyarakat adat. Ada berita warga lokal kaget tiba-tiba tanahnya dipatok untuk proyek IKN. Ini dimuat oleh Tempo, ada di sudah saya print. Kemudian Itu membahas materi yang sama Pak dengan yang di Walhi itu Pak. Anda tanya tadi tentang pembanding. Ya. Sehingga saya sampaikan ini dalam paparan saya karena saya menemukan materinya. pembanding-pembanding yang memperkuat. Ya. Suku asli tolak IKN karena tak pernah diajak bicara pemerintah dan takut digusur. Merdeka.com. Masyarakat adat menggugat undang-undang IKN. Aman, ini masyarakat ada beritanya. Seorang warga adat terdampak ibu kota baru ikut gugat undang-undang IKN ke MK. Ini Kompas. Deretan warga dan tokoh yang gugat undang-undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Ini Kompas dan lain-lainnya. Mohon dilanjutkan. Izin melanjutkan Majelis Hakim, terima kasih. Terdakwa ya, terhadap apa yang saudara perlihatkan katanya dengan peristiwa yang saudara dipersangkakan, terkhusus terkait dengan kajian Walhi, itu dirilis atau produksi itu kapan itu? Dirilis? Produksi itu loh, apa yang Walhi itu loh, diterbitkan hasilnya itu. Saya nggak ingat kapannya dan saya Enggak, nggak itu tahu. ada nggak? Saya nggak tahu kapannya di sini karena Enggak, tidak. barangkali ada nggak, coba diperlihatkan. Makanya dengerin dulu saya ngomong. Nggak ada. Ini cuman ini nggak ada tanggal. Tidak ada. Tidak ada, tapi ini dibuat memang untuk ibu kota baru. Nah ya maksudnya tanggal pembuatannya kapan tuh nggak tahu? Harus dicek lagi. Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Lelah ya tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Lelah ya? Lah ya, saya tidak tahu. Saya lanjutkan. Iya Pak. Saya lanjutkan. Maksudnya kan, nah, siap Majelis. Oke. Terima kasih Majelis. Saya lanjutkan. Terkait data apa yang ada semua saudara bawa itu, entah itu dirilis kapan atau ada tanggalnya atau enggak, ada enggak suatu dampak yang timbul terkait penerbitan Walhi maupun berita-berita yang sudah sampaikan tadi? Ada enggak dampak yang timbul sepengetahuan saudara terdakwa? Ini menarik yang mulia. Jadi ketika dia tanya Enggak, dampak, pertanyaan saya, ada enggak dampak yang timbul? saya mau jawab. Silakan. Boleh kan? Iya. Iya. Ini menarik. Ini dirilis secara publik. Siapapun bisa akses. Dan setahu saya, sampai hari ini, saya tidak ada satupun institusi, baik resmi, swasta, pemerintah, yang membantah. Yang mempersoalkan data-data ini. Itu yang membuat saya merasa ini kredibel. Kalau misalnya pemerintah keberatan, pasti akan ngomong, oh Walhi nggak benar tuh, salah tuh, dan sebagainya terusnya. Dan saya tidak menemukan itu. Maksudnya gini terdakwa, dampak yang timbul terkait dengan peristiwa di pasangan saudara, terkait dengan adanya demo orang-orang Kalimantan atau apa itu maksudnya. Ini kan terkait konteks peristiwa saudara dipersangkakan dengan ada kata-kata jin buang anak dan sebagainya, itu loh maksudnya. Loh, Anda kan tanya tadi buat data ini, pembandinginya, Loh. bukan video saya. Dampak yang timbul terkait dengan adanya berita-berita sebelumnya ini, berarti kan ini sudah lama saudara pegang. Ada nggak permasalahan timbul di Kalimantan dengan terbitnya Walhi itu? Saya katakan saya tidak mengetahui ada dampaknya. Tidak mengetahui. Ya, saya lanjutkan. Kalau saya bilang tidak ada kan salah nanti saya. Oke, saya lanjutkan. Tidak mengetahui ya. Nah, tadi saudara sampaikan bahwa beberapa video di mana tanggal 17 dan 18 substansinya sama. Di mana tanggal 18 itu di poin-poinnya saja. Bukan poin-poinnya saja. Gimana? Itu bagian paparan saya. Bagian paparan. Durasinya berbeda ya terdakwa ya? Beda. Beda. Lebih banyak yang tanggal 17. Betul. Nah, terkait dengan data-data yang ada itu, ya kan? Tadi saudara menyampaikan beberapa saya kutip di sini bahwa saya meyakini. Betul seperti itu? Tadi kan saudara kan menyampaikan bahwa dari beberapa pertanyaan, saudara menjawab bahwa saya meyakini, contoh. Kata-kata saya meyakini hal tersebut menunjukkan bukan
mewakili FNN. Maksudnya saudara menyampaikan itu secara pribadi saudara, bukan FNN. Apakah seperti itu? Tunggu, meyakini apa, menyampaikan apa? Terkait peristiwa. Iya Majelis. Terkait dengan substansi yang video-video itu loh Majelis. Iya. Nah, Ya. Terkait dengan peristiwa tanggal 17-18 itu. Video tanggal 17-18. nah itu kalimat itu dari dia. Betul. Iya Majelis. Nah, dari sini. Ya. Betul. Gitu. Betul Majelis. Itu maksudnya. Iya. Itu saya. Pribadi saudara. Saya pribadi. Dan ketika saya tambah lagi sedikit, ketika menjadi persoalan dibahas di rapat, saya sampaikan, mereka pun sepakat seperti dikatakan oleh Hersu, mereka sepakat ini kredibel. Gitu. Mereka teman-teman FNN maksud saya. Sepakat itu kredibel. Oke.